الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurin dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, fadikaim serta jajaran para sadir-sadir, para hujjaj, seluruh jamaah sejamiat taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada makalah yang ke-12 dari bab yang ke-6. Al-maqalatus saniyatu asyarah, maqalah yang ke-12 ini akan menceritakan tentang penyebab rusaknya hatinya. Ini penyebab rusaknya hati. Jadi ada hati yang salim, qalb salim. Ada juga yang nama qalbul fasid. Ada hati yang selamat, ada juga hati yang rusak. Auzubillah, kita hanya ingin hati kita selamat, karena yang akan selamat nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang membawa hati yang salim. Apa saja nanti yang menjadi penyebab rusaknya hati kita? Kemarin kita sudah menjelaskan, hati harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai banyak-banyak penyakit hati. Karena kadang kita lebih peduli kepada penyakit zahir itu, tetapi kita kadang menyepelekan tentang penyakit hati.
Kalau dibiarkan penyakit hati terus menerus tidak diobati, maka pasti hati kita jadi rusak atau bahkan nanti mati. Nauzubillah. Makanya kenali dulu penyebabnya, ya, penyebabnya supaya kita bisa cepat-cepat mengobati hati kita. Anil Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Ini dari Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah selalu merahmatinya. Beliau adalah min akabir tabi'in, termasuk pembesar tabi'in. Annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sesungguhnya yang menyebabkan hati menjadi rusak itu ada 6 perkara. Jadi yang menyebabkan hati menjadi rusak itu penyebabnya ada 6. Mana yang 6 itu? Awaluha, yang pertama, yadnibuna biraja'it taubat. Yang pertama sengaja berbuat dosa dengan harapan dapat segera bertaubat. Awas, yang pertama sengaja berbuat dosa. Jadi dosanya disengaja. Awas, dengan harapan dia segera bertaubat. Dan ini merupakan bisikan syaitan itu. Udah nggak apa-apa, berbuat sekali-kali mah dosa, nanti kita taubat lagi gitu. Bisa setan itu. Ya lihat-lihat dikit mah nggak apa-apa gitu. Itu ya. Nanti juga kita taubatin lagi itu. Awas, nggak apa-apa ngambil lah 1 juta 2 juta mah nggak apa-apa. Itu ya. Itu loh. Ya nggak apa-apa, sekali-kali nggak sholat mah nggak apa-apa. Tuh. Auzubillah summa na'udzubillah. Ini awalnya nih, pertamanya. Jadi kita berani menyengaja berbuat dosa. Itu awalnya tuh, ya. Hati kita jadi rusak. Wa bi nushatin, dalam naskah yang lain, biraja'i rahmah. Wah. Tadi biraja'i taubat, dalam masalah yang lain biraja'i rahmah. Jadi sengaja berbuat dosa dengan harapan mendapatkan rahmat tuh. Auzubillah ya. Makanya hati-hati, kita jangan menganggap remeh dosa. Karena kecil atau besar pun dosa itu tetap kita berbuat dosanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya seperti kita bersyukur terhadap nikmat Allah, kecil ataupun besar, tetap yang memberi nikmat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan menganggap remeh perkara yang kecil, apalagi ini perkara dosa. Hati-hati, ini pelesetan setan nih untuk menjerat kita supaya kita rusak hati kita. Karena tahu setan itu nggak bisa masuk ke ranah hati, kolbu itu nggak bisa dimasukin setan. Ya, kolbu itu satu dimensi yang tidak bisa dimasuki oleh setan. Makanya setan terus-menerus berusaha supaya hati manusia itu berpenyakit dengan bisikan-bisikannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi cuma bisa membisikkan-bisikan, ya. Yaitu kalau dia nggak bisa sendiri membisikkannya, dia nyuruh, nah bawahannya, yaitu jinnati wan nas, setan yang berbentuk jin
dan juga setan yang sudah berbentuk, mas sudah nggak usah sholat subuh berjamaah di masjid, hujan dingin mas, tuh ya di masjid lama lagi imamnya, tuh ya suwe banget gitu, lama dowo banget. Udah di sini aja 2 menit kelar, tidur lagi kan enak. Ya Allah, kadang itu bisikan itu manis banget ya. Ya Allah, awas nih, hati-hati. Hati-hati, awas ya. Dan ini awal mulanya hati kita rusak. Kalau sudah terbiasa nih, kalau kita sudah terbiasa berbuat dosa dengan sengaja, walaupun itu dosanya dosa kecil, nanti kelamaan lama-lama nanti kita akan sengaja berbuat dosa besar. Auzubillah wasyafaya. Kemudian yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Alima ya'lamu wa ya'lamuna. Yang kedua, penyebab hati kita menjadi rusak adalah menuntut ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Setiap majelis kita datangi di ngaji, wah banyak sekali, penuh pengajian itu ya. Dari hari Ahad sampai Ahad lagi pengajian penuh, kita ngikut di mana-mana. Tetapi kita tidak mau mengamalkannya. Insyaallah ini hati-hati Pak. Itu ya, ini juga bisikan setan. Tuh, udah kamu ngaji di situ. Tuh ya, padahal di tempatnya ada pengajian, ngaji di jauh itu. Itu biar keren ya. Bisa ngaji di mana gitu. Tetapi hatinya tidak diperbaiki, tidak bisa dijaga. Awas ini, hati-hati Pak. Karena buah daripada ilmu itu adalah amal. Awas ya, buahnya itu amal. Al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Itu tidak ada buahnya, ngapain gitu. Kita punya pohon mangga, diurus dari kecil gitu, udah besar nggak ada buahnya gitu. Sampai mati pohon mangga itu nggak ada buahnya, ngebala aja gitu ya, ngebalain baik. Tuh nggak ada faedahnya. Sama gitu dengan ilmu, karena buah daripada ilmu samrohnya, ilmu itu adalah amal. Apa sih? Samrohnya ilmu itu adalah amal. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, banyak di antara orang-orang yang belajar ilmu tetapi tidak sampai kepada samrotul ilmu, tidak sampai kepada buahnya ilmu. Berarti ilmunya tidak sampai kepada derajat pengamalan. Karena yang harus diperhatikan oleh kita adalah ngamalnya. Ya, walaupun sedikit tetapi diamalkan. Itu yang bagus itu. Daripada yang banyak diamalkan enggak gitu. Jadi kolektor. Itu ya. Jadi kolektor ilmu. Buat nakut-nakutin orang, buat ngebodoh-bodohin orang, itu punya ilmunya. Tapi dianya sendiri tidak pernah mengamalkan ilmunya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ay fala faidatan fil ilmu, yaitu enggak ada faidah di dalam ilmu. Idza lam ya'mal bih, ketika dia tidak mengamalkan ilmunya. Wa inna samratul ilmu al-amalu bih, itu sama ya. Karena sungguhnya buahnya daripada ilmu adalah amal. Kita punya nih ilmu dikit, itu ya dikasih sama guru kita ilmu dikit, tapi kita mau ngamalin gitu. Itu kita dikasih ilmu tentang sholat duha, faidahnya begini, terus kita amalkan. Nah itu yang bagus. Kita bangun malam, tuh ya, karena kemuliaan seorang mukmin itu tergantung di tahajudnya Pak.
bangun malam paksain sholat tahajud. Dia ngelaksanain, ngamalin tiap malam bangun untuk sholat tahajud, itu yang bagus. Itu ya. Terus diajarin oleh guru, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah daripada bala. Dia amalin itu sedekah gitu. Apalagi di kita, waduh, tiap pada sholat ya itu kotak amal berjalan sekarang. Alhamdulillah. Nah itu ladang juga kita ya. Gak usah banyak-banyak lah masukinnya ya Pak. Gak usah banyak-banyak. Itu tapi kan setiap hari. Karena ahabul amal ilallah, amal yang paling dicintai Allah itulah adwamu wa in qala, adalah amal yang kontinu terus menerus setiap hari. Gitu. Wa in qala, walaupun sedikit, gak usah banyak-banyak, 50.000 kan gitu ya. Iya 50.000 lumayan tiap hari. Alhamdulillah. Gitu. Saya mau punya yang receh aja nggak apa-apa, receh juga. Ini seribuan ya, 1000-an ambil 5 biji kan lumayan ya. Walaupun berbunyi teng 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 nggak apa-apa lah. Itu ya. Alhamdulillah tuh. Tapi bisa setiap hari. Itu yang hebat Pak. Amal itu nggak usah banyak-banyak, tetapi yang harus kita tanamkan adalah amalnya yang kontinu, terus menerus. Nanti yang lebih hebat lagi sedekahnya itu hari Wah, hari Jumat mah harus hebat. Itu Bu ya Bu, ibu-ibu ada Bu ya. Jadi kita di samping mempersiapkan baju kokonya, sarungnya, pecinya gitu. Nah, siapin juga itu ya uangnya yang merah ataupun yang biru nggak apa-apa. Enggak ada Ustaz, ada yang hijau nggak apa-apa, yang hijau. Itu ya, Ibu ya. Nah itu, jadi adwamnya, jadi yang paling bagus itu adalah amal yang paling kontinu setiap hari. Kita baca Al-Quran gak banyak-banyak Ustaz, 1 lembar tiap hari, 2 lembar, naik terus sedikit-sedikit, naik gitu. Gak usah langsung gitu ya 1 juz sehari, besok gak baca lagi itu, tapi sedikit, tapi setiap hari. Itu yang paling Allah ridhoi, yang paling Allah cintai itu seperti itu. Gak usah banyak-banyak kita zikir gitu. La ilaha illallah 7 kali aja setiap pada sholat. Tetapi dimasukin ya. Tuh, jadi tarik di pertama itu di pusar sampai ke ubun-ubun kita gitu, tarik. La, itu dari bawah dulu Pak tariknya. La, itu menurut ahli makrifat kita itu sedang apa? Sedang naik gitu. Itu dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naik itu atas sampai ubun-ubun. Nah, terus kanan. Ilaha, kembali lagi tengah, terus ke hati kita. Illallah, masukin ke hati kita. Illallah, tarik lagi dari besar kita. Lah gitu 7 kali pada sholat. Ya usah banyak-banyak dulu gitu. 1000, waduh, besoknya nggak dikit lagi. Capean, sedikit-sedikit aja dulu masukin, bersihin dulu hati kita. Itu seperti itu. Tapi yang harus ditekankan itu adalah keistiqomahan. Yang paling hebat itu Pak, istiqomah. Ngaji gak usah lama-lama kan itu ya, 15 menit, 20, setengah jam lah gitu, udah beres, besok ngaji lagi kan gitu yang bagus mah. Itu ya, para ngaji sampai berjam-jam gitu, masuk enggak ya? Ya, udah. Jadi yang kedua apa yang membuat penyebab hati kita rusak adalah ngaji ilmu, mengkaji ilmu, menuntut ilmu tapi tidak mengamalkannya. Itu tuh kedua.
Yang ketiga, penyebab hati kita menjadi rusak. Wa idza amilu la yakhlusun. Wa idza amilu, dan jika kita mengamalkan ilmu tetapi tidak ikhlas. Maksudnya ya, tapi sudah bisa ngamal tetapi tidak bisa ikhlas. Dan ini juga bisikan setan lagi. Setan pinter banget Pak, pinter banget, tahu gitu. Kelemahan kita tahu. Itu ya, bisa nih bangun. Itu dari mulai bangun tidur tuh setan itu terus mengganggu. Terus diganggu, usah bangun tidur. Bisa kita bangun, alhamdulillah. Itu ya bangun tidur kan, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Wah, pecah semua pengikat setan itu, hancur. Wah, hebat itu ya. Wah, langsung kita ke kamar mandi. Oh, bagusnya mandi dulu ya, mandi, mengambil air wudhu. Nah, setelah masuk ke ruangan tengah, kita sudah pakai baju dan sebagainya, ini sholat di rumah apa di masjid. Itu setan begitu. Udah di rumah, itu udah dingin tuh, hujan. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah, kita ke masjid. Nah gitu kan, kalau hujan bawa payung. Oh, kita bisa tuh berangkat ke masjid. Itunya Allah. Bisa udah sampai di masjid, sampai di masjid, waduh, udah nggak usah sholat sunat, duduk aja gitu. Ya Allah, kan gitu ya. Ya Allah, kita sholat sunat itu diganggu juga terus. Itu sampai sholat, mau sholat berjamaah pun digoda terus kita. Sampai kita sholatnya tidak khusyuk, ingat kemana-mana, wah sebagainya. Itu ya, sudah beres nih, assalamualaikum, assalamualaikum, beres nih, gak usah wirid, langsung pulang. Itu ya Allah. Gitu bisa kita wirid gitu ya, wirid sampai beres, oh sampai amin. Gak usah ngikut pengajian, langsung pulang. Itu setan terus gitu. Kita bisa ngaji tuh, nah, pas ngaji ngantuk gitu ya, itu gangguan juga itu. Ya Allah, kita bisa tuh, bisa duduk kita sampai beres pengajian. Nah, pada pulangnya benar di Masjid At-Taqwa ini paling benar-benar paling bagusnya kamu kayaknya amalnya. Waduh, ini setan nggak berhenti setan. Makanya ini nih yang membuat hati kita rusak. Ida aminu la yahlusun, jadinya ngamal itu nggak ikhlas. Paginya kita ngomong-ngomong ke teman kita, ke tetangga kita, kamu kemana sih subuh? Gitu, saya mau sholat subuh berjamaah, gitu ya kan? Sampai ngaji juga saya mah gitu. Awas tuh. Itu setan ngebisikin kita, ya Allah, supaya amal kita rusak, gak diterima. Makanya di sini tuh, mulai penyebab hati kita menjadi rusak karena amal kita tidak didasari oleh ikhlas. Makanya setiap ibadah kita pasti didasari lillahi. Itu harus belajar Pak, kita harus belajar ibadah kita ikhlas karena Allah, karena Allah, karena Allah gitu, lillah, lillah, lillah. Wa idza lam yakhlusil mar'u fil ibadati lam yasuddu fiha fal sidqu aslun wal ikhlasu far'un. Jadi di mana seseorang tidak ikhlas di dalam ibadahnya, lam yasduku, maka dia tidak jujur di dalam ibadahnya. Ya. Jadi ketika kita tidak ikhlas di dalam ibadah, itu sebenarnya kita tidak jujur di dalam ibadah. Fasidku aslun wal ikhlasu far'un. Karena jujur atau kebenaran itu adalah asalnya, sedangkan ikhlas adalah cabangnya daripada kejujuran kita. Insyaallah. Wa min du'ail Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ya. Di antara doanya Imam Ahmad bin Hanbal nih, ini kita dapat ijazahnya.
dari Imam Ahmad bin Hambal. Gitu ya, madhab Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya dalil, ini dah doanya, ya dalilul hiyari dallini ala tariqis sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Coba kita bareng-bareng ya. Ya dalilul hiyari dallini ala tariqis sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya dalilul hiyari dallini ala tariqis sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Nah ini ya, ini doanya Imam Ahmad bin Hambal. Ya dalilu mananya wahai dat yang menunjukkan, al-hiyari kepada orang-orang yang kebingungan. Hiyari itu orang-orang yang kebingungan. Ya dalilu hiyari wahai dat yang menunjukkan kepada orang-orang yang kebingungan. Dalini, tunjukkanlah kami. Itu dalini. Kalau banyakan dallana, itu yang ni-nya diganti na. Kalau banyakan, kalau kita jadi imam, dallana, tunjukkanlah kepada kami semua. Kalau sendirian, dalini, tunjukkanlah kepada saya sendiri gitu. Ala tariqis shadiqin, kepada jalan orang-orang yang benar. Waj'alni, kalau banyakan waj'alna, dan jadikanlah kami min ibadikal mukhlisin, hamba-hambamu yang ikhlas. Masya Allah. Jadi ini minta supaya kita ditunjukin jalan menuju keikhlasan di dalam beramal. Ini ya, ini ijazah Imam Ahmad bin Hambal. Hafal? Nah, insya Allah lah. Nanti putar lagi YouTube-nya. YouTube-nya jangan dibiarin baik gitu. Kasihan. Subscribe, like and subscribe-nya. Gitu. Kita harus bangga dengan produk kita sendiri. Kita punya, malah lihat channel orang itu, kita punya channel sendiri. Itu siapa lagi yang akan memakmurkan channel kita kalau bukan kita sendiri. Ya walaupun ustadznya cuma itu aja gitu, gak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah, kan lumayan kalau udah sampai 1000 subbreaker gitu ya, lumayan nanti. Itu buat apa? Pembangunan masjid kita kan bisa masuk. Apalagi sampai 1 juta, waduh hebat. Tapi emang begitulah tantangannya gitu ya. Kalau kebaikan jarang, yang nge-like gitu. Apalagi ceramah, lihat ustadznya, wah ustadz gak kenal nih. Ya, nah gitu, insyaallah. Sok ya, diputar lagi, dibaca lagi nanti insyaallah ada. Ya ini yang keberapa? 1, 2, 3 ya. Selanjutnya yang menjadi penyebab hati kita menjadi rusak, itu penyebabnya yang ketiga, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Wa ya'kuluna rizqallah, kita memakan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi wa la yashkurun, tetapi tidak mau bersyukur. Tiap hari, tiap menit, tiap detik yang kita konsumsi adalah rizki dari Allah Subhanahu
wa ta'ala, tetapi kita tidak mau bersyukur kepada pemberi rizki. Itu insyaallah Allah kasih rezeki setiap hari. Kasih rezeki yang paling tinggi itu apa? Sehat wal afiyah. Sehat, Pak. Itu rezeki yang paling derajat yang paling rendah harta. Harta itu paling rendah. Itu ya. Kita punya mobil mewah, rumah megah, itu ya, itu tingkatan yang paling rendah. Yang paling tinggi itu sehat, itu ya. Kita sehat, kita bisa ibadah sekarang, itu bisa sholat berjamaah, bisa ngikutin pengajian karena sehat walafiat, gitu ya. Sehat jasmani dan juga sehat rohani, karena ada juga orang yang sehat jasmaninya, rohaninya sakit. Apa cirinya orang yang sakit rohaninya? Gak mau sholat, apalagi sholat berjamaah, apalagi ngikutin pengajian. Itu tanda-tanda hatinya, rohaninya sakit. Itu ya masalah. Jadi gak dikasih nutrisi, itu yang gak kasih makan. Apa makanannya? Ini sholat berjamaah, ibadah-ibadah itu adalah makanannya. Pengajian, nasihat, baca Quran, zikir, itu adalah makanan-makanan kolbu kita, makanan-makanan roh kita. Tuh, wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka makan makanan rizki dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka tidak mau bersyukur. Itu penyebab hati kita rusak. Fasyukru ijra'ul a'dha fi mardatillah. Apa mana syukur? Nah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi di sini menafsirkan kata syukur adalah ijra'ul a'dha, memperjalankan seluruh anggota tubuhnya fi mardatillah, tuh, dalam sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata, itu syukurnya yaitu lihatin Quran, Bu ya. Lihatin apa? Wajah guru kita, orang-orang soleh. Lihatin wajah istri kita, itu ya. Kalau istri lihat wajah suami sendiri, Bu. Ibu-ibu, oh, harus sering dilihat itu wajah suami. Itu ya, bukan wajah suami orang. Itu ya, ya Allah. Kalau liatin wajah suami orang baik di HP ya iya ganteng, kasep gitu ya. Tapi tidak ada pahalanya, malah yang ada dosa. Tapi kalau mandang wajah suami kita apalagi dicium, itu Hajar Aswad itu, Bu. Kalau ke Mekah gitu kejauhan, ongkosnya sekarang mahal. Di karantina lagi sekarang mahnya lama. Waduh, pulang dari sana di karantina lagi. Insyaallah, terus ibadahnya dibatasi. Itu makanya yang ada aja di rumah, Bu ya. Suami kita itu Hajar Aswad, hajar batu aswad hitam. Itu kita punya batu hitam di rumah, Bu. Itu aja yang kita ciumin setiap hari. Dapat pahala. Betul, betul, Bu. Itu kenapa disebutnya kalau nikah itu faqadis takmala nisbuddin, sebutnya menyempurnakan sebagian agama. Ternyata mandang saja itu kita dapat 10 kebaikan. Mandang saja, itu mandang saja. Kita mandang istri kita mandang kita, itu 10 kebaikan. Ya Allah, pegang gimana pegang? Tambah lagi nolnya 100. Ya Allah, tambah lagi nanti pahalanya. Dia, Bu ya. Kalau pengen pahala banyak, sering mandang wajah suami harus sering banyak mandang wajah istri gitu. Ya Allah, insyaallah
Itu Hajar Aswad Bu ya. Ingat, jadi pulang dari sini, cari suami, pegang, ciumin gitu, dapat pahala Bu. Ya daripada ngelihat di HP, ngeliat video gitu ya, atau film wajah suami orang, nggak halal itu Bu. Ya, itu nggak halal. Udah terusin, jadi kesana. Nah, jadi memperjangan itu mata, telinga juga, awas ya. Jadi bersyukur kita punya telinga, dengerin tuh. Itu itu nasihat, murotal Quran, bacaan-bacaan Al-Quran, sholawat, dengerin tuh. Iya, insyaallah dengerin nasihat suami, sami'na wa ata'na gitu Bu. Gampang sekali sebenarnya, ibu-ibu itu gampang banget sekali masuk surga itu. Cari ridho Kalau perempuan meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepadanya, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Gampang banget itu, gampang banget itu ya. Insyaallah ibu-ibu gampang ya Bu. Ya, ini pulang dari sini harus siapin nasi sudah matang gitu Bu ya. Sebelum nasi ngopi dulu ngopi. Siapin, gimana ada nyari supaya suami ridho, tapi suami jangan nyari itu, ngasih dulu uangnya buat beli kopinya gitu, takutnya kopinya sudah habis. Udah terusin. Kemudian wa izra'il amwali fiha, dan juga mentasarufkan, membelanjakan harta, gitu ya, harta juga di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah itu ya. Sok kita nitip di masjid, uang kita itu semestinya yang kita titip itu titip sementara, akan kita ambil nanti di akhirat kelak. Paling banyak simpanannya, paling banyak nanti dapatnya, betul gak? Ya kalau kita nabung, apalagi setiap hari sekarang nabung bisa setiap hari, hebat Pak. Gitu ya, apalagi untuk pembelajaran buat anak-anak kita. Kita bawa anak kita ke masjid, nah nanti belajarin, diajarin dia. Yang masukin kotak amal adalah anak-anak kita gitu. Insyaallah itu juga buat belajar gitu. Jadi dia supaya jadi orang-orang yang dermawan, bukan jadi orang-orang yang pelit, koret, bahil. Dia mendit. Itu baru berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Insyaallah wa ma yardhana bi qismatillah, pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.